Oke, mungkin banyak yang nanya, kenapa sih dolar Amerika bisa menjadi mata uang internasional dan apa hubungannya dengan rupiah atau Indonesia? Sebelum gue ngejawab itu, gue pengen ngasih sedikit edukasi yang gue baca dari artikel yang gue baca juga. Jadi dulu sebelum penggunaan sistem pembayaran dengan mata uang di setiap negara, mau itu rupiah, mau itu rupiah, mau itu baht, mau itu dolar Amerika atau Singapura, negara-negara dunia itu menggunakan sistem pembayaran menggunakan emas. Alasannya apa? Karena standar emas dapat dengan mudah diterima dan digunakan masyarakat internasional sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, nilai standar emas cenderung lebih stabil dibandingkan logam jenis lainnya, sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar uang. Itu alasan kenapa emas digunakan sebagai sistem pembayaran. Selanjutnya, apa hubungannya dengan Amerika? Dan kenapa dolar Amerika bisa menjadi mata uang internasional? Oke, saya akan menjelaskan sedikit sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1944 atau tepatnya setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun itu terjadi sebuah konferensi. Nama konferensinya adalah Konferensi Bretton Woods yang dilaksanakan di Hampshire pada tahun 1944. Hampshire itu negara di bagian Amerika juga ya. Nah, pada saat konferensi itu tercetuslah melahirkan tiga institusi keuangan dunia, yaitu Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Jadi pada saat itu konferensi itu dilaksanakan untuk menanggulangi efek-efek dari setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian hubungan dengan Amerika, dampak dari perjanjian atau konferensi Bretton Woods setelah Perang Dunia Kedua itu, negara-negara yang mengalami dampak dari Perang Dunia itu mengalami kehancuran secara ekonomi. Ingat, mengalami kehancuran secara ekonomi kecuali Amerika. Amerika adalah negara yang paling stabil setelah terjadinya Perang Dunia. Otomatis negara-negara yang mengalami keterpurukan dalam ekonomi akhirnya menggantungkan keadaan ekonomi mereka terhadap pinjaman yang diberikan oleh Amerika. Amerika memberikan pinjaman kepada negara-negara itu berupa dolar Amerika. Setelah mereka diberikan pinjaman oleh Amerika, Amerika meminta sebuah jaminan atas pinjaman itu. Dan jaminannya, negara-negara yang meminjam uang ke Amerika harus menyerahkan emas-emas yang mereka miliki. Dan secara otomatis itu membuat Amerika menjadi satu-satunya negara yang menguasai hampir 3/4 jumlah emas yang ada di dunia ini. Itu loh. Hubungannya emas kenapa begitu berharga? Karena kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa emas memiliki nilai tukar yang tinggi. Setelah Amerika memiliki 3/4 dari jumlah emas di dunia ini, otomatis Amerika atau dolar itu menjadi satu-satunya likuiditas perekonomian dunia dan menjadi basis sistem keuangan dunia. Efeknya, setiap negara membangun cadangan devisa dalam bentuk dolar Amerika, sehingga cadangan dolar diperlukan agar mata uang negara yang bersangkutan dapat stabil. Paham? Itulah alasan kenapa dolar Amerika menjadi mata uang internasional. Karena pada saat itu, kesimpulannya adalah pada saat itu negara-negara yang mengalami kerugian akibat Perang Dunia Kedua, perekonomiannya hancur, akhirnya minjem ke Amerika. Amerika akhirnya memberikan pinjaman berupa dolar Amerika Serikat dengan jaminan mereka memberikan emas-emas yang mereka miliki, hingga akhirnya Amerika menguasai keadaan emas di dunia ini. Dan otomatis saat Amerika menguasai keadaan emas di dunia ini, Amerika bisa mengendalikan perekonomian dunia. Gitu. Itu alasan kenapa dolar menjadi mata uang internasional gitu. Dan salah satunya juga Amerika itu adalah salah satu negara yang membentuk IMF. Ini IMF ini yang ada hubungan dengan rupiah kita terhadap dolar. Jadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter akibat dari krisis moneter yang terjadi juga di Thailand,
Indonesia mau nggak mau pada zaman Soeharto dulu melakukan pinjaman kepada IMF ini, di mana IMF ini punya peran untuk mengatur keadaan monetarisasi global dan perdagangan global atau ekonomi global. Indonesia resmi menjadi anggota IMF itu pada tahun 1953 dan itu dituangkan pada UU nomor 5 tahun 1954. Dan Indonesia menjadi pasien pertama IMF, pertama kalinya dengan IMF. Jadi pertama kali minjam uang itu pada tahun 1956. Dan ujungnya adalah Indonesia memperoleh pinjaman sebesar 55 juta dolar Amerika Serikat. Dan itulah yang menyebabkan hutang kita sampai saat ini. Jadi dampaknya itu dari dulu dan berdampak pada kita sampai saat ini. Nah, mengingat pentingnya dolar di dunia, otomatis peran dolar pun sangat penting. Jadi ketika berbicara dolar naik, akan ada banyak negara yang dirugikan. Dan salah satunya Indonesia. Lu bayangin, saat ini kita utangnya 2 juta. Contoh 2 juta dolar Amerika Serikat. Dengan jumlah 1 dolarnya 14.000. Nah besok tiba-tiba harga dolarnya 18.000. Lu bayangin berapa ribu per 1 dolar yang harus kita bayar. Itu kerugian kita nih. Kerugian kita sebagai negara yang mengikuti sistemnya IMF ini, hasil bentukan dari Amerika dan Inggris tentunya. Gitu. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas 5 faktor melemahnya rupiah. Ini mungkin sebagian kecil atau sebagian saja dari faktor-faktor yang lain, tapi gue ngerangkum dari artikel yang gue baca. Langsung aja, faktor yang pertama itu adalah karena perekonomian di Amerika semakin meningkat. Guna memulihkan kondisi perekonomian di Amerika Serikat setelah terjadinya krisis tahun 2008, mereka membuat bank sentral di Amerika yaitu The Fed mempunyai rencana untuk melakukan sebuah sistem yang disebut dengan tapering off atau adanya pengurangan kuantitatif easing yang sering disebut sebagai stimulus ekonomi. Rencana ini dilakukan di tahun 2013 untuk membuat dolar Amerika semakin menguat di kancah global sehingga suplai uang dolar pun akan berkurang. Dampak yang berbanding terbalik justru dialami oleh Indonesia sebagai negara berkembang karena Indonesia mudah sekali terdepresiasi akibat pengaruh mata uang asing yang terus menekannya. Apalagi rupiah memiliki karakter tersendiri yaitu soft currency yang artinya rupiah sangat sensitif dengan ekonomi internasional. Adanya ketidakstabilan dalam perekonomian maupun krisis finansial akan sangat melemahkan mata uang rupiah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, terus tertekan oleh The Fed. Ketika The Fed sebagai bank sentral di Amerika Serikat memiliki rencana guna memotong dan membatasi pembelian obligasi pada tahun 2013 silam, nilai tukar dari rupiah serta IHSG yang sering disebut dengan indeks saham gabungan saling terfluktuasi sangat tajam. Hal ini bisa mempengaruhi kondisi perekonomian di Amerika sebagai pemulihan yang nantinya akan mengganggu lalu lintas jalur keuangan dunia. Akibatnya, rupiah pun akan terus merosot jauh dengan peningkatan yang tak seberapa. Itu mungkin alasan eksternal yang terjadi. Ya mungkin itu agak ribet kita bahas. Tapi yang pengen gue bahas di sini adalah alasan ketiga dan keempat. Alasan ketiga, komoditas ekspor di Indonesia harganya menurun atau bahkan anjlok. Ini ada hubungannya dengan COVID-19 yang saat ini terjadi di dunia dan di Indonesia. Kita mungkin sekarang sedang melakukan sebuah kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah yaitu social distancing. Yang dimana dari social distancing itu kita kebanyakan akan menghabiskan waktu kita tuh di rumah atau stay at home, bekerja pun di rumah, belajar pun di rumah. Nah ini hubungannya dengan bekerja sebenarnya. Dari dampak social distancing, otomatis kualitas dan kuantitas ekspor kita akan terganggu, akan berkurang karena efektivitas waktu dan efektivitas kesempatan yang bisa kita lakukan. Jika ekspor kita semakin menurun dan kualitas ekspor kita semakin tidak dipercaya oleh global karena dampak hal ini yang berlarut-larut tidak selesai, otomatis itu merugikan kita. So, hubungan dengan COVID-19 jelas banget kan di sini. Semakin lama COVID-19 ini menjadi masalah global atau masalah negara kita, akan semakin lama juga kestabilan perekonomian kita kembali. Karena apa? Karena pemerintah pun akan membagi fokusnya kepada dua hal. Yang pertama tentang COVID-19, yang kedua tentang perekonomian. Nah, untuk membantu kemudahan pemerintah atau meringankan beban pemerintah, sebaiknya kita juga membantu untuk memutus dan menyelesaikan masalah COVID-19 ini supaya keadaan ekonomi kita semakin stabil juga.
Salah satu caranya yaitu dengan stay at home ini. Dengan melaksanakan social distancing, kita sudah bisa memberikan suatu impuls yang baik kepada pemerintah untuk memutus persebaran wabah penyakit ini. Dan itu sangat-sangat membantu banget bro. Jadi walaupun sederhana cuma stay di rumah, rebahan, nonton film segala macam, itu sangat membantu pada keadaan-keadaan yang lainnya. Jadi lu ngerti kan kenapa COVID-19 ini berhubungan banget dengan ekonomi? Karena hal ini ya. Oke? Karena produktivitas kerja kita akan terganggu jika wabah ini terus berlama-lama stay di negara kita dan tidak terselesaikan. Alasan yang keempat adalah import barang kita yang tinggi. Ini juga jelas banget. Tanpa adanya COVID-19 pun kita sudah menjadi bagian dari mendukung rupiah anjlok. Karena ya kita tahu sendiri lah, negara Indonesia ini negara yang belum bisa berdiri sendiri, negara yang masih butuh bantuan orang lain, negara yang masih butuh teknologi dari negara luar, negara yang masih butuh jasa dari negara luar. Otomatis import kita tuh sangat-sangat tinggi dan itu sangat merugikan sekali negara kita. So, dari import yang tinggi, negara kita yang rugi ya. Jelas banget bahwa di sini posisi kita tuh dipertanyakan. Makanya gue menyarankan kita kembali kepada sistem yang dulu sempat viral, yaitu cintai produk Indonesia. Karena dengan kita mencintai produk Indonesia, kita bisa menekan harga tingkatan atau kurs dari import, dan itu membantu banget perekonomian kita. Jadi lebih baik kita mengekspor banyak daripada mengimport banyak, karena efeknya dengan kita mengimport banyak, rupiah kita semakin anjlok. Dengan kita bisa menciptakan barang-barang yang bisa dijual oleh kita ke luar negeri, jasa-jasa kita bisa dipakai di luar negeri, kreativitas kita bisa diwakili luar negeri, maka otomatis ekspor kita akan meningkat dan itu akan meningkatkan juga nilai rupiah kita di mata dunia. Jadi sekali lagi gue pengen ngingetin, apapun yang terjadi di sekitar kita, itu ada pengaruhnya untuk kita dan oleh kita. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk bisa peka dengan keadaan sekitar kita. Karena apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di Indonesia ini, itu menjadi masalah bersama, bukan hanya masalah pemerintah. Karena kita statusnya adalah sebagai seorang warga negara, kita status sebagai manusia yang saling membutuhkan. Jadi udah gak ada lagi istilah sekarang gue mikirin hidup gue sendiri, gue mikirin masa depan gue sendiri tanpa peduli keadaan sekitar. Akhirnya lu sendiri ngerasain dampak itu, gitu loh. Keacuhan lu, kepasifan lu, keapatisan lu itu berdampak pada lu juga. Lu apatis itu sama dengan lu masang bom waktu buat diri lu sendiri. Lu gak peduli dengan keadaan lingkungan, lu gak peduli dengan keadaan ekonomi, lu gak peduli dengan politik, itu sama dengan lu bunuh diri. Mungkin gak sekarang, tapi nanti. Dan sekarang pun sebenarnya udah kerasa dampaknya gitu. Itu yang gue harapkan. Itu yang gue harapkan, semua orang bisa membuka pikirannya ke sana bahwa keadaan kita tuh nggak baik-baik aja bro. Keadaan kita ini benar-benar lagi kritis dan nggak hanya sekedar memikirkan perut sendiri. Itu yang harus diingat. Nggak hanya sekedar memikirkan mimpi kita sendiri. Masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita akan terselesaikan jika kita bekerja sama. Alasan kelima ada faktor eksternal. Di sini disebutkan bahwa setelah Presiden Joko Widodo membuka Munas yang ke-9 Majelis Utama, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi lemahnya rupiah seperti depresiasi mata uang yuan di Tiongkok. Itu salah satunya. Oke, kesimpulannya dari apa yang gue bahas hari ini, sesuai dengan judulnya, hubungan COVID-19 dengan keadaan ekonomi kita dan rupiah. Gue cuma pengen ngingetin ke teman-teman dan ngajak ke teman-teman semua untuk mulai menghargai apa yang diarahkan pemerintah, jika itu baik. Karena keadaan ini sebenarnya adalah keadaan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Buat teman-teman yang kemarin mungkin sudah melakukan social distancing dengan stay at home atau work from home, semoga semangat kalian tetap terjaga seperti halnya kalian kerja di kantor atau dimanapun tempat kalian kerja. Semoga kalian tetap bersemangat untuk menyelesaikan masalah kalian pribadi dan masalah keadaan kita sekitar. Dan buat adik-adik, buat kakak-kakak yang saat ini diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah, manfaatkan waktu itu dengan baik, karena kalianlah yang akan merubah keadaan kita saat ini. Karena kalianlah yang akan bisa merubah keadaan kita saat ini di depan sana. So jangan berleha-leha karena kita dapat kesempatan buat di rumah, lu malah memperbanyak masalah dengan keluar rumah, memperlama lagi kondisi COVID-19 ini menyebar gitu kan, itu sama dengan lu bunuh diri. Jadi lebih baik kita bersabar dulu untuk 14 hari saat ini. Semoga sebelum 14 hari masalah kita terselesaikan untuk COVID-19 ini. Jadi bersabar dulu, kita bantu pemerintah, kita bantu masa depan kita buat mengarah pada hal yang lebih baik lagi.
karena keadaan kita saat ini nggak bisa dianggap main-main. Dari mulai wabah, dari mulai perekonomian, belum lagi tentang sosial yang banyak banget masalah di Indonesia ini yang bisa menjadi pembahasan kita sebelum ke depannya. Jadi buat kalian yang saat ini sedang berjuang, tetap semangat. Buat kalian saat ini sedang berjuang dalam pelajaran, dalam menimba ilmu, semoga juga semakin bersemangat, karena apapun yang terjadi di dunia dan di Indonesia itu menjadi masalah kita bersama dan kita harus menyelesaikannya selama kita menjadi manusia, karena kita punya peran itu, karena kita punya peran dan diharuskan untuk melakukan peran itu, karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa sebab dan tanpa tujuan. Kita diberikan kesempatan untuk hidup, tujuannya adalah untuk melangsungkan kehidupan ini, bertanggung jawab dengan kehidupan itu, dan mengembangkan hidup ini. Semoga kalian sehat terus, terlindung terus, dan tentunya ibadah kita juga harus ditingkatkan, karena tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan asalkan kita bisa menyerahkan masalah itu pada Yang Maha Kuasa, dengan catatan kita sudah ikhtiar, kita sudah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Semoga masalah kita cepat terselesaikan dan kita semua bisa kembali seperti sedia kala, dunia kembali tersenyum, dunia kembali tertawa, dunia kembali ramai, dan dunia kembali pada keadaan seperti semula. Sampai jumpa di video gue selanjutnya, karena banyak banget bakal yang gue bahas di video-video selanjutnya membahas tentang saat ini. Dan mohon koreksinya atas apa yang gue sampaikan, mungkin kalau ada yang salah tolong dikoreksi, karena gue tipikal orang yang senang banget dikoreksi. Terima kasih.